warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Rahayu. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, jurusan PGSD Pendidikan Guru-guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membuat video simulasi pembelajaran kelas 2 yang bertemakan bermain di lingkunganku, tema 2, subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Sehat? Sudah makan? Oke, kalau sudah makan pastinya semangat dong hari ini karena tubuh kita sudah dikasih energi oleh makanan. Dengan begitu, kita tepuk semangat dulu sebelum belajar supaya kegiatan belajar kita lebih semangat lagi. Oke? Tepuk semangat 3 kali ya. Tepuk semangat. 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 Oke, sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk membaca doa dipimpin oleh ketua kelas ya. Ketua kelas dimulai. Oke, baca doa selesai. Sebelum belajar dimulai, Ibu akan absen satu persatu siswa yang mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, yang pertama ada Adinda Yulianti. Yang kedua ada Versa. Yang ketiga ada Dea. Yang keempat ada Muhammad Rafi. Yang kelima ada Jubadi. Oke, semuanya hadir ya. Alhamdulillah semuanya sehat. Oke, sebelum belajar dimulai, tujuan pembelajaran kali ini supaya kalian dapat mengetahui panjang pendeknya suatu lagu di dalam lagu Berdayung. Nanti Ibu akan menyanyikan lagu Berdayung. Nah, nanti kalian perhatikan panjang pendeknya ya. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu dengan bimbingan dari guru, kalian dapat menyanyikan lagu dengan memperhatikan panjang pendeknya. Yang ketiga, dengan mendengarkan guru membaca teks bermain perahu kertas, kalian dapat menyebutkan isi pendek yang dibacakan dengan tepat. Yang keempat, dengan menggunakan teks bermain perahu kertas, kalian dapat membacakan kembali teks yang berkaitan dengan keberagaman benda dengan lafal dan intonasi yang tepat. Yang kelima, dengan mengamati contoh dan bimbingan dari guru, kalian dapat menyatakan kalimat yang berkaitan dengan perkalian dengan tepat. Yang keenam, dengan berdiskusi, kalian dapat menyatakan perkalian dua bilangan sebagai penjumlahan yang berulang. Yang ketujuh, dengan bimbingan dari guru, kalian dapat menghitung hasil perkalian dua bilangan dengan hasil bilangan cacah sampai dengan 100. Maka dari itu, kalian sekarang siapkan pensil, buku tulis, dan buku tema 2 yang akan Ibu gunakan. Bukunya yang seperti ini. Nah, buku tema 2 tentang bermain di lingkunganku, subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Pastinya kalian suka dong yang namanya bermain di lingkungan rumah. Coba siapa yang selalu di hari libur bermain di lingkungan rumah bersama teman-teman? Kira-kira itu mainnya apa aja ya? Nah, pastinya sangat seru dong bermain di lingkungan rumah. Karena permainan membuat kita menjadi senang. Oke, dengan itu kita membuka halaman 3, yaitu kalian amati gambar sedang apa ini Beni dan Tiur. Nah, setelah itu kalian tanyakan mengenai gambar ini dengan kataan sapaan seperti siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Contohnya ini, apa yang sedang dilakukan oleh Beni dan Tiur? Nah, Beni dan Tiur sedang apa? Nah, siapa yang bisa menceritakan pengalaman kalian saat berlibur?
saat bermain. Nah, ini Benny. Pada hari Minggu, setelah membantu ibu dan ayah, Benny dan kakaknya Tiur bermain bersama. Mereka bermain perahu kertas. Sebelum kita bernyanyi bersama-sama, coba kalian buka buku temanya halaman 4. Di situ ada lirik lagu Berdayung. Yuk sama-sama kita menyanyikannya dengan semangat ya. 1, 2, 3. Lajulah perahuku, laju, meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju, ke tempat yang aku tuju. Dengan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju, ke tempat yang aku tuju. Setelah kita bernyanyi tadi bersama-sama, sekarang ibu akan membacakan teks tentang bermain perahu kertas. Dengarkan baik-baik ya. Nah, di sini ada teks bermain perahu kertas halaman 6. Oke, bermain perahu kertas. Benny sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. 1 lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. 1 lembar kertas ini kalian bisa membuat 1 perahu. Selain itu juga bisa diapungkan pada genangan air saat hujan. Perahu yang telah selesai kita buat diapungkan di dalam baskom yang berisi air. Nah, perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Perahu ini dapat bergerak ketika sedang ada angin. Nah, Benny sangat menyukai permainan ini karena bermain perahu kertas itu sangat menyenangkan dan mengisi waktu di kala liburan. Nah, setelah ibu membacakan teks bermain perahu kertas, apakah kalian bisa menceritakan kembali dengan secara lisan tanpa kalian melihat buku? Nah, ayo Dea, maju ke depan. Ceritakan kembali teks bermain perahu kertas yang sudah Dea dengarkan tadi. Oke, bagus sekali Dea. Kemudian siapa yang bisa memberi tanggapan tentang teks bermain perahu kertas tadi? Oke, Bayu maju ke depan. Beri tanggapan terbaik kamu tentang bermain perahu kertas. Oke, bagus. Setelah kita mendengarkan bermain perahu kertas, kita amati Benny membuat 2 buah perahu kertas. Selain Benny ada juga kakaknya Tiur. Tiur membuat juga 2 perahu kertas. Dan kemudian juga ayahnya membuat 2 buah perahu kertas. Nah, kalian bisa lihat di halaman 8. Jika digabungkan, berapakah jumlah perahu kertas semuanya? Benny mempunyai 2 perahu kertas. Kemudian Tiur kakaknya juga 2 perahu kertasnya. Dan ayah membuat kembali 2 perahu kertas. Jika kita jumlahkan dalam bentuk penjumlahan, kira-kira perahu kertasnya ada berapa ya? Oke, ada
6. Nah, jika kita ditulis dengan menggunakan perkalian, kira-kira gimana? Nah, perkaliannya 3 dikali 2. 3-nya dari mana ya, Bu? 3 itu jumlah kotaknya ada berapa? Kotak punya Bayu 1, kotak punya Tiur 1, kotak punya Ayah 1. Nah, kotaknya ada 3. Kalau 2-nya dari mana? 2-nya itu dari jumlah isi perahu yang ada di dalam kotaknya. Perahunya kan ada 2. Setiap kotak berisi 2 perahu. Maka 3 dikali 2 sama dengan 3-nya ada 2. Nah, sama dengan 6. Dengan begitu, jumlah 6 itu jumlah seluruhnya setelah kita gabungkan. Oke, sudah paham? Kalau sudah paham, mari kita berdiskusi pada halaman 8 yang paling bawah. Diskusikanlah soal berikut ini dengan teman sebangkumu. Nah, coba diskusikan. Itu ada 2 kotak. Di dalam kotak tersebut ada 3 perahunya. Kira-kira jika dalam bentuk jumlahan, jadi berapa? Coba maju kelompok 1. Kelompok 1 maju ya. Coba dengarkan hasil diskusi dari kelompok 1. Oke, bagus sekali. Berarti semua kelompok sudah memahami tentang perkalian dalam bentuk penjumlahan berulang. Dengan itu, kalian ayo berlatih supaya kalian lebih memahami kembali tentang perkalian dengan penjumlahan berulang. Kalian kerjakan di halaman 9 dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 di halaman 10. Jika kalian mengalami kesulitan, jangan lupa untuk bertanya kepada ibu. Kalau misalkan malu bertanya kepada ibu, boleh bertanya ke teman kalian. Tetapi tidak boleh menanyakan jawabannya. Kalian boleh menanyakannya tentang caranya bagaimana jika kalian lupa. Oke, dengan itu, kalau sudah selesai, boleh dikumpulkan. Sebelum pembelajaran hari ini berakhir, Ibu ada tugas untuk kalian untuk minggu depan, tetapi dikerjakannya secara berkelompok. Kerjakannya di rumah ketua kelompok kalian. Nah, materinya tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Ibu kasih tahu dulu ya materinya sebelum kalian melaksanakan tugas kelompok ini supaya lebih memahami. Nah, materinya tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda-beda dengan benda yang lainnya. Ada yang halus, kasar, basah. Contoh benda yang kasar antara lain batu. Nah, Ibu sudah bawa contohnya, ini batu, bendanya kasar. Kalian bisa pegang batu ini, permukaannya pasti kasar. Selain batu ada lagi pasir dan kulit pohon. Contoh benda yang basah. Nah, Ibu sudah bawa air. Air ini termasuk benda yang basah. Benda yang memiliki permukaannya halus ada lagi kertas, kapas, dan bulu. Tadi Ibu sudah bawa kertas. Nah, kertas ini permukaannya halus. Kalian bisa diraba permukaan kertas ini. Pasti permukaannya halus. Nah, bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap, ada juga yang bentuknya berubah. Bentuk pensil, contohnya, dan kertas pasti akan selalu tetap. Walaupun kita sudah lipat, tapi bentuknya pasti tetap. Pensil juga, walaupun kita sudah masukkan ke dalam botol, pasti bentuknya tetap pensil. Oke, ada juga bentuknya yang berubah. Bentuk yang berubah. Sedangkan air, jika dipindahkan ke botol, bentuknya akan berubah. Nah, ini contohnya, bentuk yang berubah. Air ini kita
Air ini ada di botol. Nah, kita pindahkan ke dalam gelas. Pasti bentuknya akan mengikuti wadahnya atau tempatnya, yaitu gelas. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, semoga materi yang Ibu sampaikan kali ini bermanfaat dan kalian dapat mengerti. Oke, sebelum pulang, kalian buka buku bahan ajar 2. Di situ ada tugas kelompok. Nanti kalian kerjakan di sini bersama-sama kelompok masing-masing, oke? Sekian pembelajaran kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, marilah kita berdoa agar selamat di perjalanannya. Ayo, ketua kelas pimpin doa. Berdoa dimulai. Oke, hati-hati di jalan ya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya.